Terus berjalan ke arah pinggiran desa. Abu Nawas beristirahat di bawah sebatang pohon rindang. Ia merasa hawa di situ amat sejuk dan seger sehingga tidak berapa lama kemudian mengantuk dan tertidur di bawah pohon. Abu Nawas tak tahu berapa lama saat itu Abu Nawas baru saja pulang dari istana setelah dipanggil Baginda. Ia tidak langsung pulang ke rumah, melainkan berjalan-jalan lebih dulu ke perkampungan orang-orang Baduy. Ini memang sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas yang suka mempelajari adat istiadat orang Baduy. Pada suatu perkampungan, Abu Nawas sempat melihat sebuah rumah besar yang dari luar terdengar suara hingar-bingar seperti suara kerumunan puluhan orang. Abu Nawas tertarik, ingin melihat untuk apa orang-orang Baduy berkumpul di sana. Ternyata di rumah besar itu adalah tempat orang Baduy menjual bubur haris, yaitu bubur khas makanan para petani. Tapi Abu Nawas tidak segera masuk ke rumah besar itu, merasa lelah dan ingin beristirahat. Maka ia terus berjalan ke arah pinggiran desa. Abu Nawas beristirahat di bawah sebatang pohon rindang. Ia merasa hawa di situ amat sejuk dan seger sehingga tidak berapa lama kemudian mengantuk dan tertidur di bawah pohon. Abu Nawas tak tahu berapa lama ia tertidur. Tahu-tahu ia dilempar ke atas lantai tanah. Brak! Ia pun tergagap bangun. Kurang ajar, siapa yang melemparku? Tanyanya keheranan sembari menengok kanan kiri. Ternyata ia berada di sebuah ruangan pengap berjeruji bersih seperti penjara. Hai, keluarkan aku. Kenapa aku dipenjara di sini? Tak berapa lama kemudian muncul seorang Baduy bertubuh besar. Abu Nawas memperlihatkan dengan seksama. Ia ingat orang inilah yang menjual bubur haris di rumah besar di tengah desa. Jangan teriak-teriak, cepat makan ini, kata orang sembari menyodorkan piring ke lubang ruangan. Abu Nawas tidak segera makan. Mengapa aku dipenjara? Kau akan kami sembelih dan akan kami jadikan campuran bubur haris. Hah? Jadi kau yang jual di tengah desa itu bubur manusia? Tepat. Itulah makanan favorit kesukaan kami. Jadi kalian sekampung suka makan daging manusia? Ya, termasuk dagingmu. Sebab besok pagi kau akan kami sembelih. Sejak kapan kalian makan daging manusia? Oh, sejak lama. Setidaknya sebulan sekali kami makan daging manusia. Dari mana saja kalian dapatkan daging manusia? Kami tidak mencuri ke sana kemari. Hanya setiap kali ada orang masuk atau lewat di desa kami, pasti kami tangkap dan akhirnya kami sembelih untuk dijadikan bujur. Abu Nawas diam sejenak. Ia berpikir keras. Bagaimana caranya bisa meloloskan diri dari hayat ini? Kenapa tidak mengetahui bahwa di wilayah kekuasaannya ada manusia makan manusia? Barangkali para menteri hanya melapor hal baik saja, mereka keras untuk memeriksa keadaan Mas. Baginda harus mengetahui hal seperti ini secara langsung kalau perlu. Setelah memberi makan berupa bubur Baduy itu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas tentu saja tak berani makan bubur itu. Jangan-jangan bubur manusia. Ia menahan lapar, semalaman tak tidur. Tubuhnya yang kurus makin nampak kurus. Esok harinya Baduy itu datang lagi. Bersiaplah, sebentar lagi kau akan mati. Abu Nawas pun menyautinya. Tubuhku ini kurus. Kalaupun kau sembelih, kau tidak akan memperoleh daging yang banyak. Kalau kau setuju, nanti sore akan kubawakan temanku yang bertubuh gemuk. Dagingnya bisa kalian makan selama 5 hari. Benarkah? Aku tidak pernah bohong. Orang Baduy itu diam sejenak. Ia menatap tajam ke arah Abu Nawas. Entah kenapa, akhirnya orang Baduy itu mempercayai dan melepaskan Abu Nawas. Abu Nawas langsung pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Setelah berbasa-basi, maka Baginda bertanya kepada Abu Nawas. Ada apa, Abu Nawas? Kau datang tanpa kupanggil. Ampun tuanku, hamba baru saja pulang dari suatu desa yang aneh. Desa aneh? Apa keanehannya? Di desa tersebut ada orang menjual bubur haris yang khas dan sangat lezat. Di samping itu, hawa di desa itu benar-benar sejuk dan segar. Aku ingin berkunjung ke desa itu. Pengawal, siapkan pasukan. Ampun tuanku,
jangan membawa-bawa pengawal. Tuanku harus menyamar jadi orang biasa. Tapi ini demi keselamatanku sebagai seorang raja. Ampun tuanku, jika bawa-bawa tentara, maka orang sedesa akan ketakutan, dan tuanku tak akan dapat melihat orang menjual bubur khas itu. Baiklah, kapan kita berangkat? Sekarang juga tuanku, supaya nanti sore kita bisa datang di perkampungan itu. Baginda dengan menyamar sebagai orang biasa mengikuti Abu Nawas. Perkampungan orang-orang Badui kanibal. Abu Nawas mengajak Baginda masuk ke rumah besar tempat orang-orang makan bubur. Di sana mereka membeli bubur. Baginda memakan bubur itu dengan lahapnya. Betul katamu, bubur ini memang lezat, kata Baginda setelah makan. Kenapa buburmu tidak kau makan, Abu Nawas? Hamba masih kenyang, kata Abu Nawas sambil melirik dan berkedip ke arah penjual bubur. Setelah makan, Baginda diajak ke tempat pohon rindang yang hawanya sejuk. Betul juga katamu, di sini hawanya memang sejuk dan segar. Ah, kok aku ngantuk sekali, kata Baginda. Tunggu tuanku, jangan tidur dulu. Hamba pamit, mau buang air kecil di semar belukar sana. Baik, pergilah Abu Nawas. Baru saja Abu Nawas melangkah pergi, Baginda sudah tertidur. Tapi ia segera terbangun lagi ketika mendengar suara bentakan keras. Hai orang gendut, cepat bangun, atau kau kami sembelih di tempat ini. Ternyata Badui penjual bubur sudah berada di belakang Baginda dan menghunus pedang ke arah kanan leher Baginda. Apa-apaan ini? Protes Baginda. Jangan banyak cakap, cepat jalan. Baginda mengikuti perintah orang Badui dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Mengapa aku di penjara? Besok kau akan kami sembelih. Dagingmu akan kami campur dengan tepung gandum dan jadilah bubur haris yang terkenal lezat. Hahaha. Astagfirullah. Jadi yang kumakan tadi? Betul, kau telah memakan bubur kami, bubur manusia. Baginda mau muntah tapi tak bisa. Sekarang tidurlah, berdoalah, sebab besok kau akan mati. Tunggu. Mau apa lagi? Berapa penghasilanmu sehari dari menjual bubur itu? 50 dirham. Cuma segitu? Iya. Aku bisa memberimu 500 dirham hanya dengan menjual topi. Ah, masa? Sekarang berikan aku bahan kain untuk membuat topi. Besok pagi boleh coba kau menjual topi buatanku itu ke pasar. Hasilnya boleh kau miliki semua. Badui itu ragu. Ia berbalik melangkah pergi. Tak lama kemudian kembali lagi dengan bahan-bahan untuk membuat topi. Esok paginya Baginda menyerahkan sebuah topi yang bagus kepada si Badui. Baginda berpesan, juallah topi ini kepada Menteri Farhan di istana Baghdad. Badui itu menuruti saran Baginda. Menteri Farhan terkejut saat melihat seorang Badui datang menemuinya. Mau apa kau? Tanya Farhan. Menjual topi ini. Farhan pun melirik. Topi itu memang bagus. Ia mencoba memeriksanya, dan alangkah terkejutnya ketika melihat hiasan berupa huruf-hurufnya maknanya adalah surat dari Baginda yang ditujukan kepada dirinya. Berapa harga topi ini? 500 dirham, tak boleh kurang. Baik, aku beli. Badui itu langsung pulang dengan wajah ceria. Sama sekali ia tidak tahu jika Farhan telah mengutus seorang prajurit untuk mengikuti langkahnya. Siang hari prajurit itu datang lagi ke istana dengan melapor lokasi perkampungan si penjual bubur. Farhan cepat bertindak sesuai pesan di surat Baginda. 1000 orang tentara bersenjata lengkap dibawa ke perkampungan. Semua orang Badui di kampung itu ditangkapi, sementara Baginda berhasil diselamatkan. Untung kau bertindak cepat. Terlambat setika saja aku sudah jadi bubur, kata Baginda kepada Farhan. Semua ini gara-gara Abu Nawas, kata Farhan. Benar, tapi juga salahmu. Kau tak pernah memeriksa perkampungan ini bahwa penghuninya adalah orang-orang kanibal. Bagaimanapun Abu Nawas harus dihukum. Ya, itu pasti. Hukuman mati, sahut Farhan. Hukuman mati. Ya, kita coba apakah dia bisa meloloskan diri, sahut Baginda. Dikisahkan suatu ketika Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim tanam kentang akan tiba. Ketika para prajurit kerajaan tiba, ia sedang mencangkul. Dan tanpa alasan yang jelas, mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda.
Abu Nawas pun tidak berkutik. Kini ia mendekam di dalam penjara. Namun beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam. Sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Abu Nawas tahu bahwa tetangga-tetangganya tidak akan bersedia membantu istrinya, sebab mereka juga sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tidak ada yang bisa dilakukan di dalam penjara kecuali mencari jalan keluar. Abu Nawas tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Ia hanya makan sedikit. Sudah 2 hari ia meringkuk di dalam penjara. Wajahnya pun murung. Hari ketiga Abu Nawas memanggil seorang pengawal. "Bisakah aku minta tolong kepadamu?" kata Abu Nawas membuka pembicaraan. "Apa itu?" "Aku ingin pinjam pensil dan selembar kertas. Aku ingin menulis surat untuk istriku. Aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja." Pengawal itu berpikir sejenak, lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata pengawal itu menghadap Baginda Raja untuk melapor. Mendengar laporan dari pengawal, Baginda Raja menyediakan apa yang diminta Abu Nawas. Dalam hati Baginda bergumam, mungkin kali ini ia bisa mengalahkan Abu Nawas. Abu Nawas pun menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, janganlah engkau sekali-kali menggali ladang, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ. Dan tolong, jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja surat itu dibaca oleh Baginda, karena beliau ingin tahu apa sebenarnya rahasia Abu Nawas. Setelah membaca surat itu, Baginda merasa puas dan langsung memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang Abu Nawas. Dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka berangkat dan langsung menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas merasa heran. Mungkinkah suaminya minta tolong pada mereka? Pertanyaan itu tidak terjawab karena mereka kembali ke istana tanpa pamit. Mereka hanya menyerahkan surat Abu Nawas kepadanya. 5 hari kemudian, Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Surat itu berbunyi, "Mungkin suratmu dibaca sebelum diserahkan kepadaku, karena beberapa pekerja istana datang ke sini 2 hari yang lalu. Mereka menggali seluruh ladang kita. Lalu apa yang harus kukerjakan sekarang?" Rupanya istri Abu Nawas belum mengerti muslihat suaminya. Tetapi dengan bijaksana Abu Nawas membalas lagi, "Sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang tanpa harus menggali, wahai istriku." Kali ini Baginda tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi. Baginda makin mengakui keluar biasaan akal Abu Nawas. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas masih bisa melakukan pencangkulan. Abu Nawas masih mengeram di penjara, namun Abu Nawas masih bisa menyelesaikan pekerjaan dengan memakai tangan orang lain. Baginda berpikir sejenak, kemudian beliau segera memerintahkan sipir penjara untuk membebaskan Abu Nawas. Baginda Raja tidak ingin menanggung resiko yang lebih buruk, karena akal Abu Nawas tidak bisa ditebak. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas masih sanggup menyusahkan orang. Keputusan yang dibuat Baginda untuk melepas Abu Nawas memang sangat tepat, karena bila sampai Abu Nawas bertambah sakit hati, maka tidak mustahil kesusahan yang akan ditimbulkan akan semakin gawat. Kini hidung Abu Nawas sudah bisa menghisap udara kebebasan. Istri Abu Nawas menyambut gembira kedatangan suami yang selama ini sangat dirindukan. Abu Nawas juga riang, apalagi melihat tanaman kentangnya yang membuahkan hasil yang bisa dipetik dalam waktu dekat. Abu Nawas memang girang bukan kepalang, tetapi ia juga merasa gundah. Dikarenakan Baginda sudah tidak lagi memakai perangkap untuk memenjarakan dirinya.